Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Nur Saadah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 28922700007 dari Prodi Manajemen. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, yaitu tentang pasar uang dan pasar modal. Baiklah, dalam presentasi kali ini saya akan menjelaskan dulu apa saja sih yang akan saya jelaskan di dalam presentasi pemaparan mengenai pasar uang dan pasar modal. Dalam pasar uang ini saya akan menjelaskan apa itu arti pasar uang, ciri-cirinya, pesertanya siapa saja, instrumennya apa saja, jenis transaksinya seperti apa, dan kelebihan serta kelemahan dari pasar uangnya itu apa saja, serta fungsi dan tujuan pasar uang. Kemudian dalam pembahasan pasar modal ini akan dibahas artinya pasar modal itu apa sih, kemudian peta konsepnya, fungsi pasar modal itu apa, manfaat pasar modal itu apa, serta instrumen pasar modal apa saja. Selain itu juga saya akan membahas mengenai perbedaan dan persamaan pasar uang dan pasar modal. Baiklah, kita langsung saja mulai dari pasar uang. Pengertian pasar uang atau money market yaitu sebuah mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seseorang untuk dapat melakukan transaksi melalui bank maupun lembaga sekuritas keuangan bukan bank. Apa saja sih ciri-ciri dari pasar uang ini? Yang pertama yaitu tidak terikat pada tempat. Maksudnya adalah berbeda dengan pasar modal ya, yang hanya dapat dilakukan di bursa efek. Nah, untuk mekanisme pasar uang ini tidak terikat pada satu tempat yang khusus antara pertemuan pemilik modal, perantara dan calon pembelinya itu tidak ada lokasi atau tempat khusus yang bisa ditentukan. Misalkan seperti tadi di pasar modal harus di bursa efek. Nah, makanya pasar uang kerap disebut sebagai tempat abstrak. Ya. Kemudian ciri yang kedua yaitu tidak terorganisasi. Karena mekanisme pasar uang tidak memiliki tempat khusus dalam bertransaksi dan tidak ada pula otoritas yang mengatur, membuat pengelolaan pasar uang pun tidak terorganisir dengan baik. Walaupun tidak terorganisir dengan baik, keberlangsungan pasar uang ini telah diawasi dan dipayungi hukum turunan bank sentral di tiap negaranya masing-masing. Nah, di Indonesia, Bank Indonesia selaku Bank Sentral Nasional merupakan otoritas tertinggi dalam pasar uang. Kemudian ciri yang ketiga yaitu bersifat jangka pendek. Artinya seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jika pasar uang memiliki tempo dalam jangka pendek yaitu mulai dari 1 hari hingga maksimal 1 tahun. Nah, oleh karena itu instrumen pasar uang yang diperdagangkan biasanya bersifat jangka pendek dengan likuiditas primer. Ciri yang keempat yaitu tujuan jangka pendek. Investasi pasar uang ini biasanya banyak dipilih bagi orang-orang yang membutuhkan modal cepat dan dapat dicairkan dengan cepat, juga untuk memenuhi kebutuhannya saat itu juga dalam waktu yang pendek. Nah, kemudian ciri yang berikutnya itu risiko dan imbal hasil rendah. Maksudnya ini setiap kegiatan investasi pasti memiliki tingkat risiko dan imbal hasil yang sejajar ya. Nah, semakin besar hasil yang diterima, semakin tinggi pula risiko yang bisa didapatkan. Itu kemudian berikutnya yaitu peserta pasar uang. Siapa saja sih pesertanya dari pasar uang ini? Yang pertama yaitu bank, yang kedua yayasan, ketiga dana pensiun, ada juga perusahaan asuransi, ada perusahaan-perusahaan besar, kemudian ada lembaga keuangan lainnya dan individu masyarakat itu sendiri. Kemudian instrumen dari pasar. Instrumen dari pasar uang ini ada sertifikat Bank Indonesia, kemudian ada surat berharga pasar uang, kemudian ada sertifikat deposito, kemudian commercial papers promise ya. Ada juga call money, repurchase agreement, dan bankers acceptance. Nah, kemudian jenis transaksi yang ada di pasar uang ini apa saja? Yang pertama yaitu ada pasar uang antar bank. Kemudian ada sertifikat Bank Indonesia, ada surat berharga surat berharga pasar uang, dan ada juga pasar valuta. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai
Tujuan dan fungsi pasar uang. Yang pertama yaitu tujuan pasar uang. Untuk apa saja sih adanya pasar uang ini? Yaitu yang pertama memfasilitasi investasi. Di sini adalah adanya pasar uang itu sebagai fasilitas kegiatan investasi bagi para pemilik modal dan pihak yang membutuhkan modal dengan berbagai perjanjian untuk pengembaliannya. Pasar uang juga memberi kesempatan pada bank komersial ya untuk menggunakan cadangan dananya untuk berinvestasi pada berbagai produk keuangan jangka pendek seperti melakukan pertukaran valuta asing. Kemudian yang kedua yaitu tujuan yang kedua itu memfasilitasi perdagangan. Ini adanya pasar uang juga memiliki peranan penting dalam membiayai perdagangan baik tingkat domestik dan tingkat internasional, baik dari segi pertukaran hingga perdagangan mata uang asing. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu memfasilitasi pertumbuhan industri. Dengan sifatnya yang jangka pendek dan dapat dicairkan dengan cepat, pasar uang banyak dipilih pihak yang memerlukan modal dengan cepat untuk mengembangkan usaha yang dijalankannya. Nah, kemudian beberapa caranya melalui surat berharga yang merupakan salah satu instrumen pasar uang. Makanya keberadaan pasar uang ini sangat diburu ya, sangat membantu untuk pertumbuhan industri di Indonesia. Selanjutnya yaitu fungsi pasar uang. Yang pertama yaitu sebagai sumber pendanaan. Artinya fungsi pasar uang sebagai sumber uang yang pertama ya adalah sebagai sumber pendanaan. Di sini pasar uang menjadi sarana yang mempertemukan antara pemilik modal dan pencari modal cepat untuk melakukan pendanaan usahanya. Oleh karena itu, pasar uang menjadi tempat yang dituju oleh pencari modal karena mereka tidak perlu bingung mencari investor untuk tambahan modal kemana-mana. Mereka bisa memanfaatkan pasar uang sebagai pendanaan dan membantu pertumbuhan usaha mereka. Kemudian fungsi yang kedua yaitu meningkatkan laju pembangunan negara. Nah ini fungsi investasi pasar uang kedua meningkatkan laju pembangunan negara ini maksudnya pasar uang ini dimanfaatkan oleh pemerintah dengan menjual dan menerbitkan beberapa instrumen pasar uang untuk mendapatkan suntikan modal dari masyarakat guna pembangunan negara. Kemudian yang ketiga itu mencegah terjadinya krisis. Adanya pasar uang dinilai dapat mempengaruhi mobilitas keuangan dan kebijakan moneter. Dengan keberhasilan pasar uang dapat mencegah terjadinya peningkatan uang yang beredar karena masyarakat telah menanamkan uangnya dalam pasar uang ini. Kemudian sehingga fungsi pasar uang ini mencegah terjadinya krisis seperti inflasi keuangan dalam suatu negara. Fungsi yang keempat yaitu menghimpun dana masyarakat yang berlebih. Nah ini pasar uang menjadi tempat yang tepat bagi masyarakat yang memiliki dana tersebut berlebih, kemudian dapat menaruh dana tersebut pada pihak yang sedang membutuhkan dana atau modal. Nantinya masyarakat yang memiliki modal atau dana berlebih ini akan mendapatkan keuntungan dari bunga pinjaman pihak yang meminjam. Kemudian yang kelima yaitu menyediakan investasi low risk bagi investor. Artinya di sini transaksi pasar uang jauh lebih stabil dengan laba pasti dan sistem investasinya mirip dengan hutang piutang biasa. Bedanya pada pasar uang menjanjikan peningkatan bunga hingga masa pelunasan tiba. Selanjutnya yaitu apa saja sih kelebihan dan kelemahan pasar uang? Kelebihannya yang pertama yaitu memberi wahana untuk memberi pinjaman jangka pendek. Yang kedua, mencegah terjadinya uang menganggur, yaitu uang yang disimpan dan tidak digunakan untuk kegiatan produktif, misalnya disimpan di berangkas. Yang ketiga, kelebihannya itu ikut membantu pengusaha memajukan usahanya ini juga berarti ikut mendorong kemajuan ekonomi nasional. Yang keempat, yaitu dengan adanya pasar uang, Bank Indonesia sebagai bank sentral bisa ikut mengendalikan jumlah uang yang beredar. Kelemahan dari pasar uang ini apa saja sih? Nah ini, bila peminjam atau debitur tidak bisa mengembalikan pinjamannya saat pelunasan atau jatuh tempo tiba, ini disebut risiko gagal bayar. Kemudian yang kedua yaitu adanya risiko inflasi, yaitu mengakibatkan turunnya nilai uang. Ini berarti akan menurunkan daya beli dari keuntungan yang diterima dari jual beli pasar uang. Kemudian ada juga risiko likuiditas,
Ini artinya bila surat-surat berharga yang ingin dijual tidak cepat laku, padahal perusahaan atau lembaga membutuhkan uang tunai secepatnya. Kemudian kelemahan yang keempat yaitu risiko capital loss. Nah, ini bila surat-surat berharga terpaksa dijual dengan harga lebih rendah daripada saat membeli. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai pasar modal. Di sini saya tampilkan dulu ya peta konsep dari pasar modal ini. Pasar modal itu apa saja sih tujuannya, manfaatnya, serta instrumennya. Baik itu saham biasa, bukti right, obligasi, saham instrumen, warrant atau reksadana. Kita mulai dari pengertian pasar modal. Pasar modal atau capital market adalah pasar yang mempertemukan pihak pemodal dan pihak yang butuh modal yang kesepakatannya berwujud instrumen jangka panjang lebih dari 1 tahun yang dapat diperjualbelikan. Instrumen pasar modal ini apa saja sih? Yang pertama yaitu saham, yang kedua obligasi, yang ketiga yaitu reksadana, yang keempat yaitu exchange trade fund atau ETF, yang kelima yaitu derivative. Saham ini apa sih? Saham adalah instrumen pasar modal dalam wujud surat berharga sebagai bukti kepemilikan perusahaan. Kemudian obligasi adalah instrumen pasar modal dalam bentuk surat utang ya, berjangka dengan jangka waktu menengah, yaitu dari 1 sampai 10 tahun. Kemudian reksadana. Reksadana ini adalah instrumen pasar modal yang dikelola manajer investasi yang komposisinya berisikan instrumen pasar uang sepenuhnya, instrumen pasar modal sepenuhnya, ataupun campuran antara instrumen pasar uang dan pasar modal. Kemudian exchange trade fund. Ini adalah reksadana yang komposisi portofolio investasinya mengacu pada indeks harga saham, semisal IDX 30 atau LQ45. Nah, kemudian apa sih dari derivatif ini? Kalau derivatif ini adalah instrumen pasar modal dalam wujud kontrak perdagangan aset atau komoditas yang mana waktu dan harga telah disepakati bersama. Contoh derivatif ini adalah ADX LQ45 Futures dan Indonesian Government Bond Futures atau AGBF. Selanjutnya, apa sih manfaat dari pasar modal ini? Yang pertama yaitu membuka jalan bagi masyarakat yang ingin menjadi investor. Yang kedua, menambah lapangan pekerjaan. Yang ketiga, pasar modal mampu untuk mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah. Yang keempat, dengan adanya pasar modal, masyarakat dapat menikmati produk dari suatu perusahaan. Yang kelima, menikmati keuntungan umum dari suatu perusahaan. Kemudian manfaat berikutnya yaitu mempengaruhi harga jual barang konsumsi masyarakat. Yang terakhir yaitu manfaatnya adalah mempermudah masyarakat dalam memperoleh barang konsumsi. Tadi kita sudah membahas ya gambaran pasar uang dan pasar modal itu apa saja sih. Nah, apa sih persamaannya dari kedua pasar ini? Persamaan pasar uang dan pasar modal ya. Sekalipun ada banyak perbedaan pasar uang dan pasar modal, keduanya punya kesamaan, yaitu yang pertama, baik instrumen pasar uang maupun pasar modal, keduanya menjadi instrumen investasi bagi retail ataupun institusi. Yang kedua yaitu pasar uang dan pasar modal merupakan bagian-bagian besar dari pasar keuangan. Yang ketiga yaitu antara pasar uang dan pasar modal, keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Kebijakan terhadap pasar uang biasanya terdampak ke pasar modal semisal penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia. Tadi kita sudah membahas mengenai persamaannya ya. Sekarang apa sih perbedaan dari pasar uang dan pasar modal ini? Nah, indikator pasarnya jangka waktu. Nah, ini indikator pasarnya pasar uang itu jangka waktunya jangka pendek, kalau pasar modal jangka panjang. Untuk produk yang diperjualbelikan di pasar uang yaitu sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang, kemudian di dalam pasar modal itu yang diperjualbelikan adalah saham, obligasi, reksadana. Kemudian hasilnya itu dalam pasar uang berupa bunga. Kalau dalam pasar modal berupa dividen atau capital gain ya. Nah, pelaksananya itu siapa? Pelaksana dari pasar uang yaitu Bank Indonesia. Kalau pelaksana pasar modal yaitu perusahaan efek
dan bursa efek. Kemudian peranan pasar uang ini yaitu peranti operasi pasar terbuka. Kalau pasar modal yaitu alternatif pendanaan perusahaan dan alternatif investasi bagi pemilik modal. Dan yang terakhir ini adalah daftar pustaka dari materi yang tadi saya presentasikan ya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.